teman-teman. Bugaleni teman-teman. Bugaleni teman-teman. Bugaleni teman-teman. Nah, di sini kami akan membahas terkait dengan karakteristik Pulau Sulawesi. Untuk materi pertama itu ada genesis Pulau Sulawesi. Apa itu genesis Pulau Sulawesi? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari teman saya. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai genesis Pulau Sulawesi. Konon, bumi hanya terdiri dari satu benua, atau yang disebut dengan Pangea. Namun, 240 juta tahun yang lalu, bumi terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama ada benua Laurasia dan kedua ada benua Gondwana. Seiring berjalannya waktu, Gondwana mengalami perpecahan kembali yang menjadi cikal bakal dari benua Australia sekarang. Cikal bakal benua Australia sekarang mengalami perpecahan kembali yang kemudian menjadi Pulau Sulawesi yang sekarang ini setelah mengalami proses yang panjang selama 26 juta tahun yang lalu. Selain proses pembentukannya, kalian dapat mengetahui asal-muasal kata Sulawesi. Kata Sulawesi sendiri menurut orang Jawa merupakan padanan dua suku kata, yaitu Sula dan Wesi, yang memiliki arti besi. Orang-orang tua atau Pakada Tomatua dulu bilang bahwa pada mulanya dahulu tidak ada Sulawesi, yang ada hanyalah laut di antara dua pulau. Lalu kemudian keduanya bertabrakan, maka terbentuklah Sulawesi. Itu sebabnya pinggangnya bergunung-gunung, banyak aliran sungai, dan banyak besi serta emas. Kejadiannya menurut Pakada Tomatua yang dianggap sebagai tabrakan, ternyata memanglah benar adanya. Menurut Prof. John Angkatili, ahli geologi Indonesia yang merumuskan geomorfologi Pulau Sulawesi, mengatakan bahwa terjadinya Sulawesi merupakan akibat dari tabrakan dua pulau, Sulawesi bagian timur dan Sulawesi bagian barat, antara 19 sampai dengan 17 juta tahun yang lalu. Secara runtut, pembentukan Sulawesi menurut Awang Satyana 2014 dibagi menjadi 4 kejadian. Kejadian tersebut diantaranya. Nah, demikianlah gambaran bagaimana Sulawesi terbentuk sampai akhirnya kini kita mendapati Sulawesi dengan lengan-lengan pembentuk Sulawesi cakup ke arah timur membentuk huruf K. Nah, itu terkait dengan pembahasan mengenai genesis Pulau Sulawesi. Selanjutnya itu ada geologi di Pulau Sulawesi. Nah, apa saja pembahasan terkait geologi di Pulau Sulawesi? Mari kita dengar penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai geologi yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, materi yang pertama ini adalah sejarah geologi yang ada di Pulau Sulawesi. Bermula pada masa Eosen Tengah, di sini terjadi perenggangan yang tepatnya berada di Selat Makassar. Di daerah Sulawesi ini telah terendapkan satuan batuan pasir di lingkungan fluvial. Kemudian pada masa Eosen akhir terjadilah transgresi yang menghendakkan batuan-batuan seperti batu lempung dan batu pasir yang terendap pada lingkungan delta. Pada bagian yang lebih distal ini terendapkan satuan napal di lingkungan Middle Neolithic. Transgresi ini menerus terjadi sehingga terjadilah keendapan satuan batuan gamping yang terjadi pada laut dangkal di atas satuan batu pasir dan lempung. Sementara satuan napal terus terendapkan, transgresi pun terus terjadi hingga masa Oligosen Tengah. Sehingga daerah Sulawesi ini tertutup oleh satuan napal pada lingkungan Upper Batinal. Nah, kemudian pada masa Miocene awal, pergerakan sinistral yang terjadi pada sesar Palu Koro dan Walane menyebabkan adanya gaya utama berarah barat laut pada daerah Sulawesi. Gaya ini membentuk orogenesa di daerah Sulawesi berupa lipatan
sesar-sesar naik berarah barat daya sampai ke timur laut, dan sesar-sesar mendatar berarah barat laut sampai ke tenggara, dan barat laut dari barat sampai ke barat laut hingga ke timur tenggara sebagai struktur-struktur pembentuk sistem sesar, tanjakan, dan lipatan. Kompresi yang terjadi ini cukup kuat karena mengangkatnya batuan dasar, yaitu satuan batuan metamorf dari formasi Latimorjon ke permukaan. Orogenesa di daerah Sulawesi ini juga terjadi disertai dengan adanya proses erosi. Nah, kemudian memasuki masa Miosen tengah, aktivitas tektonik di sini itu berhenti dan terjadilah aktivitas vulkanik yang mengendapkan satuan lava andesit basalt. Vulkanisme ini berhenti pada masa Pliocene. Pasca pengendapan satuan lava andesit basalt, tektonik ini kembali terjadi yang mereaktivitas sesar-sesar yang ada sehingga satuan lava tersebut terpotong oleh sesar. Nah, yang terakhir pada masa Holosen sampai Resen terendapkanlah satuan aluvial yang disertai dengan proses erosi yang membentuk morfologi daerah Sulawesi menjadi seperti sekarang ini. Nah, sesar-sesar yang ada ini kemungkinan terhenti sebelum masa kuarter karena sesar ini tidak memotong lapisan berumur kuarter. Materi selanjutnya ada geologi di Pulau Sulawesi. Berdasarkan litotektoniknya, Pulau Sulawesi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada Mandala Barat. Mandala Barat ini yang termasuk ke dalam jalur magmatik paparan Sunda yang letaknya paling timur dan panjangnya dari lengan utara sampai ke lengan selatan Pulau Sulawesi. Busur tersebut ini tersusun dari batuan vulkanik plutonik yang berusia paleogen sampai kuarter dan jenisnya termasuk ke dalam batuan sedimen. Mandala Barat ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu Mandala Barat bagian utara dan Mandala Barat bagian barat. Yang kedua ada Mandala Tengah. Mandala Tengah ini terletak di Sulawesi Tengah dengan batuan penyusunnya terdiri dari batuan magmatik potasik alkalin yang berusia pada akhir Miosen yang terletak di bagian kiri bentangan zona sesar Palu Koro, serta terdapat batuan granit yang berkorelasi dengan zona subduksi mikrokontinen Banggai Sula dengan Pulau Sulawesi pada pertengahan Miosen. Yang ketiga ada Mandala Timur. Mandala jalur ini terletak di lengan timur dan tenggara Sulawesi yang disebut sebagai Sabuk Oviolit Sulawesi Timur. Hal ini dikarenakan daerah tersebut terdiri dari batuan-batuan mafik, ultramafik, dan batuan sedimen pelagis dan melang. Mandala ini dibagi lagi menjadi 2 jalur. Yang pertama ada lajur Tinondo dan lajur Hialu. Yang keempat ada fragmen benua Banggai Sula dan Tukang Besi. Mandala jalur ini merupakan dataran yang berasal dari bagian benua Australia bagian utara yang bergerak ke arah timur laut dan memisahkan diri dari Australia pada masa Jura. Batuan yang mendominasinya berupa batuan metamorfik dan juga terdapat batuan siliklastik serta batuan limestone. Materi selanjutnya adalah stratigrafi yang ada di Pulau Sulawesi. Yang pertama itu ada Sulawesi Utara. Nah, berdasarkan stratigrafinya, susunan batunya dari tua hingga ke muda di Sulawesi Utara ini ada batu gamping gatehouse, batu pori-pori, vulkanik andesit, epiplastik vulkanik, dan endapan aluvial sungai dan danau. Yang kedua, Sulawesi Selatan. Batuan yang tersingkap di daerah Sulawesi Selatan ini terdiri dari 5 macam satuan, yaitu ada satuan batu gunung api
formasi Kamba, formasi Walane, satuan intrusi basal, satuan gunung api Lompo Batang, dan endapan aluvial, rawa, dan pantai. Yang ketiga, Sulawesi Barat. Stratigrafi di Sulawesi Barat ini didominasi oleh batuan neogen, tetapi di dalamnya juga ada formasi batuan yang berumur jura. Yang kelima ada Banggai Sula. Maksudnya yang keempat ada Banggai Sula. Stratigrafi cekungan Banggai Sula ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama itu berupa sekuen hasil pengangkatan atau sobekan dari batas kontinen yang terendapkan sebelum terjadinya tumbukan. Yang periode 2 itu maksudnya sekuen pengendapan molase di bagian dataran yang terjadi selama dan pasca tumbukan berlangsung. Kali ini, Nah, itu teman-teman terkait dengan penjelasan geologi di Pulau Sulawesi. Selanjutnya ada materi tentang geomorfologi di Pulau Sulawesi yang akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman terkait materi tentang geomorfologi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sendiri itu merupakan pulau yang terdiri dari 4 cabang sempit yang dipisahkan oleh teluk-teluk dalam kemudian dipersatukan di bagian tengahnya. Nah, Pulau Sulawesi itu sendiri terdiri dari lengan utara, lengan timur, lengan tengah Sulawesi atau sentral Sulawesi, kemudian ada lengan selatan dan ada lengan tenggara. Nah, untuk lengan utara sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama seksi Minahara, kedua seksi Gorontalo, dan ketiga ada jenjang Sulawesi Utara. Nah, yang pertama ada seksi Minahara yang bersambungan dengan punggungan Sanghiye yang terbentuk karena adanya aktivitas vulkanis pegunungan Soputan. Nah, untuk kedua ada seksi Gorontalo. Pada seksi ini terdapat zona depresi atau disebut dengan zona Limboto. Pada seksi ini terdapat jalur pegunungan dari pantai utara sampai dengan pantai selatan. Nah, kemudian ada jenjang Sulawesi Utara. Nah, pada jenjang ini merupakan lanjutan zona depresi dari seksi Gorontalo. Kemudian ada Sulawesi bagian lengan timur. Pada bagian lengan timur ini ada Semenanjung Bualemo yang terdapat Gunung Balantak dengan ketinggian 1590 meter di atas permukaan laut. Kemudian di bagian tengah ada Pegunungan Batui dengan Gunung Balutumpu dengan ketinggian 2400 meter. Kemudian bagian timur ada puncak tertinggi pada Pegunungan Tokala dengan ketinggian 2628 meter. Kemudian ada Kepulauan Banggai yang merupakan batas antara Maluku Utara dengan Maluku Selatan. Nah, selanjutnya kita kepada Sulawesi bagian lengan tenggara. Nah, pada bagian ini bagian utaranya terdapat Gunungan Perbek, Danau Matano, dan Danau Towuti. Kemudian bagian tengahnya ada Pegunungan Mekongga di bagian barat dan Pegunungan Tetangga Sinua pada bagian timur. Kemudian bagian selatan itu terdapat zona depresi antara Kolaka dan Kedari yang diisi dataran aluvial berawak. Kemudian terakhir ada pecahan pulau yang terdiri dari Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Kabaena, dan Pulau Uwoni. Kemudian lanjut kepada zona tengah bagian sentral Sulawesi. Nah, pada zona ini terdapat jalur struktural dengan arah utara sampai selatan. Nah, pertama ada jalur tengah atau disebut dengan zona Poso. Kemudian ada jalur timur disebut dengan zona Kolonadele. Kemudian ada jalur barat disebut dengan zona Palu. Nah, lanjut pada bagian lengan selatan. Pada bagian utara lengan selatan ada Pegunungan Kuarles yang dipisahkan dari rangkaian pegunungan Bratimojo. Kemudian bagian selatan terdapat hulu sungai Walane. kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai iklim di Pulau Sulawesi. Iklim di Pulau Sulawesi
semakin dingin dengan adanya hembusan angin laut. Di daerah pegunungan, suhu dapat mencapai 16 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Nah itu kawan-kawan mengenai tentang geomorfologi di Pulau Sulawesi. Materi selanjutnya itu mengenai tentang ekonomi, agama, dan kebudayaan masyarakat di Pulau Sulawesi. Nah, bagaimana terkait dengan ekonomi dan agama di Pulau Sulawesi? Mari kita lihat penjelasan video berikut. Ada dua tarian tradisional, yang pertama tari Pas Makarena dan tari Pakuru Sumangke. Luas, besar dan berbentuk segi empat yang terbuat dari kayu dan diberi atap di atas tiang-tiang besar dan tingginya kira-kira mencapai 20 kaki dari atas tanah. Yang kedua, rumah adat Laikas. Bentuk rumah adat Laikas atau Malige ini berbentuk panggung seperti kebanyakan rumah adat pada umumnya. Rumah ini bisa terdiri dari 3 sampai 4 lantai. Kemudian pakaian adat Sulawesi Tenggara. Yang pertama, pakaian suku Muna. Yang kedua, pakaian adat suku Tolaki. Yang ketiga, pakaian adat Buton. Kemudian tarian adat Sulawesi Tenggara. Tarian adat Minggu, yaitu tarian rakyat yang menggambarkan sifat kompak Tolaki ketika musim panen tiba. Yang kedua, tarian adat Mowin Dahoko. Tarian ini dilaksanakan hanya bagi bangsawan atau anakia. Tidak semua lapisan masyarakat dapat melaksanakannya. Yang ketiga, tarian adat Umoara. Tarian yang diidentik dengan kepahlawanan. Kemudian alat musik Sulawesi Tenggara. Yang pertama, lado-lado, alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara digesek. Yang kedua, gambus, adalah jenis alat musik petik tradisional. Serta ruang tidur. Pada ruang induk terdapat ruang depan dan ruang makan. Yang kedua, rumah adat Wale Wangko. Ciri khas dari rumah adat Wale Wangko, bentuk rumah ini layaknya punggung lengkap dengan balok kayu dan dilengkapi 2 buah tangga di bagian depan, di kanan dan kiri rumah. Yang kemudian pakaian adat Sulawesi Utara, pakaian adat Bolaang Mangado. Yang kedua, pakaian adat Sangkihe. Kemudian tarian adat Sulawesi Utara, tarian Mengket. Yang kedua, tarian tempurung. Tarian tempurung ini dilakukan oleh pasangan pria dan wanita pada pementasannya. Banyak dekorasi yang dibuat dari tempurung kelapa. Kemudian musik tradisional, ada 3 musik tradisional. Yang pertama kalintang, yang kedua tiup bambu, yang ketiga biak. Kemudian senjata tradisional Sulawesi Utara ada 3. Yang pertama pedang bara Sanggihe, yang kedua peda, yang ketiga keris. Keris di sini biasa dipakai oleh rakyat Sulawesi Utara, bentuknya lurus
tanpa berlekuk-lekuk. Ada dua. Yang pertama, rumah adat goyang. Rumah ini berbentuk rumah panggung dengan bahan utama menggunakan bahan kayu. Kemudian rumah adat Bonaa Sibatang. Rumah ini memiliki ciri keunikan tersendiri, yaitu pada bagian atapnya dan bagian bawahnya tiang rumah panggung yang disambungkan dengan lantai yang bentuk polanya mirip rakit. Kemudian pakaian adat Sulawesi Barat. Ada 3 pakaian adat Sulawesi Barat. Yang pertama, pakaian adat Manadar. Yang kedua, pakaian adat Toraja. Yang ketiga, pakaian adat Kondore. Kemudian ada 3 tarian adat Sulawesi Barat. Yang pertama, tarian Bulu Londong. Yang kedua, tarian Patudu. Yang ketiga, tarian Toerang Batu. Kemudian ada 3 senjata tradisional Sulawesi Barat. Yang pertama, belati. Yang kedua, macam jambia. Yang ketiga, badik. Kemudian ada 4 alat musik tradisional. Yang pertama, pompang. Yang kedua, kecapi. Yang ketiga, calong. Yang keempat, gongga 5. Menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Bugis, bahasa Balantak, bahasa Saluan, bahasa Banggai. Kemudian memiliki rumah adat Sulawesi Tengah ada 3. Yang pertama, rumah adat Tambi. Rumah adat ini didirikan dengan tiang yang terbuat dari kayu bonati. Yang kedua, rumah adat Labo. Rumah adat Labo ini khusus untuk tempat pengadilan. Yang ketiga, rumah adat Sauraja. Atap rumah ini berbentuk piramida segitiga, pada bagian depan dan belakangnya ditutup dengan panapiri. Pakaian adat Sulawesi Tengah ada 3. Yang pertama, pakaian adat Saluan. Yang kedua, pakaian adat Kaili. Yang ketiga, pakaian adat Mori. Kemudian tarian adat Sulawesi Tengah. Yang pertama, tarian Baliore. Yang kedua, tarian Raego. Yang ketiga, tarian Lumense. Dan ada 4 alat musik tradisional. Yang pertama, ganda atau kanda. Yang kedua, geso-geso. Yang ketiga, gimba. Yang keempat, talindo. Kemudian ada 3 senjata tradisional. Yang pertama, parang panjang, tombak kanjai. Yang ketiga, cakalele. Namun kali ini yang biasa digunakan yaitu dialek Gorontalo. Rumah adat Gorontalo yang pertama ada Bandaya Poboide. Yang kedua, Dulo Hupa, merupakan rumah panggung yang terbuat dari papan dengan bentuk atap khas daerah Gorontalo. Pada bagian belakang ada junjungan tempat para raja dan kerabat di sana untuk beristirahat atau bersantai. Kemudian alat musik ada pola pala. Alat musik ini terdiri dari bambu dan diikat menggunakan tali yang bentuknya menyerupai garpu tala raksasa. Cara memainkannya itu dengan memukul pola pala ke lutut dengan irama yang beraturan. Kemudian tarian tradisional ada tarian sarode, adalah tari pergaulan yang keakraban dalam acara resmi. Tarian ini diangkat dari tari adat malam pertunangan pada upacara adat perkawinan. Kemudian tarian dana-dana. Tari dana-dana merupakan tarian pergaulan remaja Gorontalo yang berkembang dari masa ke masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvina Pisalujana. Di sini saya akan memaparkan tentang ekonomi dan agama di Pulau Sulawesi. Yang pertama ada ekonomi. Perekonomian, kegiatan ekonomi di Pulau Sulawesi ini mencakup pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Selain itu juga ada kegiatan ekonomi utama yaitu minyak dan gas bumi yang dapat menjadi mesin perkembangan ekonomi di Pulau Sulawesi. Kemudian yang pertama ada pertanian, yaitu pertanian pangan. Kegiatan pertanian pangan di Sulawesi mencakup padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Kegiatan pertanian pangan khususnya untuk beras dan jagung itu sangatlah penting, terutama untuk
konsumsi domestik di Indonesia. Kemudian Sulawesi juga merupakan produsen pangan terbesar ketiga di Indonesia yang menyumbang 10% produksi beras nasional dan 15% produksi jagung nasional. Baik, yang kedua ada perkebunan. Sulawesi terkenal dengan perkebunan kakao. Indonesia merupakan produsen kakao kedua terbesar di dunia yang telah menyumbangkan 18% dari pasar global. Kemudian kegiatan pengembangan perkebunan dan industri kakao yang bertujuan untuk meningkatkan produksi kakao yang berdaya saing internasional. Yang ketiga ada perikanan. Koridor ekonomi Sulawesi merupakan daerah yang memiliki produksi perikanan laut terbesar di Indonesia. Kemudian yang keempat ada pertambangan. Sulawesi terkenal dengan pertambangan nikel. Sulawesi merupakan daerah produksi nikel yang paling maju di Indonesia. Yang kelima ada minyak dan gas bumi. Koridor ekonomi Sulawesi mempunyai potensi minyak dan gas bumi yang belum teridentifikasi dan tereksplorasi dengan baik. Kemudian industri minyak dan gas bumi memiliki potensi untuk berkembang di Pulau Sulawesi, namun ada tantangan berupa kontur tanah dan laut dalam sehingga menyebabkan sulitnya teknis yang tinggi yang berujung pada tingginya biaya eksploitasi. Kemudian yang selanjutnya ada agama di Pulau Sulawesi. Mayoritas agama yang dianut di Pulau Sulawesi meliputi agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Nah, mungkin segitu penjelasan materi dari kelompok kami tentang karakteristik Pulau Sulawesi. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada kata yang kurang berkenan di hati. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegawati. Sekian, Tegawati. Sekian, Tegawati. Sekian, Tegawati.